Kalau kita punya sakit, kemudian kita ke dokter, itu sama kalau kita merasa fisik kita punya masalah, kemudian kita ke konsultan. Ini ada model solusi, Ziko Consulting, kemudian ada Ziko Employee Assessment, kemudian juga ada Ziko Business Checkup, ada Ziko Training, dan juga Ziko Transform. Nah, ini insya Allah akan kita bahas ya Pak, satu persatu. Ini seperti apa? Ini Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, sahlan sobat Ziko sekalian. Alhamdulillah hari ini malam hari ini kembali Zero Consulting bisa berinteraksi dengan sobat Ziko sekalian dalam program event live Q&A. Alhamdulillah sudah bergabung bersama kita Pak Ido Wiba selaku founder dan juga CEO dari Zero Consulting. Insya Allah sebagai narasumber pula pada event malam hari ini. Assalamualaikum Pak Ido. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Semangat ya. Tumben nih biasanya semangat terus ini. Malam hari ini insya Allah spesial ya. Kita akan membicarakan tentang layanan atau model solusi dari Zero Consulting. Bagaimana Zero Consulting bisa mensupport dan mendukung para pengusaha muslim untuk akselerasi pertumbuhan dari perusahaannya. Karena banyak ya di antara pengusaha muslim yang menghubungi Zero Consulting ternyata masih belum tahu apa saja nih layanan model solusi yang ada di Zero Consulting. Bagaimana Zero Consulting bisa membantu para pengusaha muslim untuk bisa mengakselerasi pertumbuhan dari perusahaannya. Nah, ini kesempatan yang baik ya. Kita insyaallah taala akan menjelaskan dan para sobat Ziko, para pengusaha muslim bisa langsung bertanya apabila ada yang kurang jelas. Masih ragu-ragu mungkin mana nih model solusi yang sesuai dengan sebagai solusi dari problem yang dialami di perusahaan para sobat Ziko sekalian. Tapi sebelum kita masuk ya ke materi, ke pembahasan, mungkin saya izin untuk memperkenalkan sobat Ziko, para pengusaha muslim masih ada yang belum mengenal Zero Consulting. Zero Consulting adalah perusahaan konsultan manajemen pendamping pengusaha muslim yang mana kami mendampingi para pengusaha muslim dalam mengoptimalisasi sistem manajemen dan juga tim profesional sesuai syariat dalam upaya membangun perusahaan dengan skala besar yang mandiri dan sustain dengan tetap mengedepankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana slogan dari Zero Consulting, pengusaha muslim kuat untuk perekonomian umat. Kami yakin bahwasanya apabila para pengusaha muslim memiliki kekuatan dalam hal ekonomi perusahaannya, maka insya Allah Ta'ala dapat memiliki dampak positif ya bagi pribadinya dan juga kaum muslimin secara umum. Ya, sebagaimana apabila perusahaannya baik manajemennya kuat, insya Allah Ta'ala dapat memudahkan para pengusaha muslim dalam melaksanakan berbagai ibadah ya. Karena kita ketahui di antara syariat ibadah ada yang membutuhkan pengorbanan harta seperti sedekah, ya, zakat, umroh, haji dan sebagainya. Kemudian pula dengan perusahaan yang mandiri, insya Allah Ta'ala tidak selalu bergantung pada owner, para pengusaha muslim bisa lebih nyaman dan tenang dalam melaksanakan ibadah. Jangan sampai ketika melaksanakan umroh, haji, diteleponin terus dengan pegawainya ini. Disuruh pulang bahkan, waduh. Dengan sistem manajemen yang baik, ya, profesional, insya Allah Ta'ala akan lebih tenang dalam melaksanakan ibadah. Kemudian juga perusahaan yang sustain, sehingga terus menebarkan kebaikan ya. Seperti bisa membuka lapangan pekerjaan untuk semakin banyak kaum muslimin. Ya. Lapangan pekerjaan yang positif tentunya, yang mengedepankan syariat. Kelonggaran ya untuk para karyawannya ketika melaksanakan ibadah, ketika azan berkumandang maka karyawannya yang laki-laki dipersilahkan berjamaah di masjid, kemudian dijaga agar tidak ada ikhtilat antara karyawan yang laki-laki dan perempuan, kemudian yang perempuan untuk menutup aurat dengan sempurna dan sebagainya, sehingga juga bisa memberikan kontribusi ya, dalam memusnahkan transaksi yang batil, transaksi riba, gharar, dan sebagainya. Kemudian juga berkontribusi dalam memusnahkan kemiskinan dengan berbagai syariat yang bisa dilaksanakan oleh para pengusaha muslim. Seperti infak, zakat, wakaf produktif, dan sebagainya. Ini harapannya apabila bisa terus sustain kebaikan ini, maka bisa menjadi sumber pahala jariah dari para pengusaha muslim, walaupun sudah meninggal dunia. Insya Allah.
Untuk mewujudkan itu semua, maka ini Zero Consulting mungkin banyak yang bertanya apa saja nih layanan model solusi yang bisa diberikan Zero Consulting dalam mewujudkan tadi harapan impian para pengusaha muslim untuk bisa mewujudkan perusahaan yang berskala besar, mandiri dan sustain. Insya Allah akan kita bahas ya dalam insya Allah sekitar 1 jam ke depan. Baik, Pak Ido, ya, ini kita izin mulai ya tentang Ya, pembahasan ya metode solusi apa saja nih di Zeta Consulting. Nah, di Zeta Consulting kita memiliki beberapa model solusi ya. Di antaranya ada Zico Consulting ya. Zeta Consulting ini biasa kita singkat dengan Zico ya, supaya mudah. Zico, Zeta Consulting. Kita ada model solusi Zico Consulting, kemudian ada Zico Employee Assessment, kemudian juga ada Zico Business Checkup, ada Zico Training, dan juga Zico Transform. Nah, ini insya Allah akan kita bahas ya Pak, satu persatu nih. Mungkin dimulai dari Zico Consulting Pak ya. Nah, mungkin ada sedikit gambaran singkat Pak, model solusi Zico Consulting ya. Ini seperti apa? Ini konsultasi seperti apa? Mungkin banyak di antara pengusaha masih belum paham nih. Ya mungkin malah belum paham sama sekali ya. Seperti itu Pak. Mungkin ada sedikit gambaran. Tafadhol Pak. Gitu. Oke, pertanyaannya Mas kan. Jadi sebelum saya menjelaskan saya ya, menjelaskan ya peran menunjuk dari skalanya sudah menengah, saya sekitar 15 ke atas sampai 50 tahun belum pernah sama sekali bersentuhan dengan konsultan. Konsultan itu apa sih gitu kan? Perannya apa? Fungsinya apa? Maksudnya apa gitu kan? Banyak kalau di Indonesia ya, 15 miliar sampai 50 miliar tahun itu juga banyak kenal gitu kan. Sedangkan kalau di Amerika kita ya tidak ya, perusahaan konsultan pertama 1886 sudah berdiri perusahaan konsultan ya, Arnold the Little lah bisa tuh perusahaan konsultan kan di Amerika perusahaan Amerika ya kan perusahaan konsultan listing paham itu kalau di Amerika ada sekali ini memang dia pesan literasi perihal konsultan ini rendah sekali Indonesia kan banyak temukan teman-teman yang skala mikro terutama mikro kecil lah ya saya 2 miliar atau kecil itu bisa sampai maksimal 15 miliar setahun, di bawah 15 miliar setahun itu tidak mengetahui bahwa sebenarnya ada masalah bisnis. Nggak ngerti kalau ini juga bisnis, sehingga banyak bilang loh, kalau memang si pinter kelola bisnis, pinter kita ngajarin manajemen tata kelola bisnis yang baik, kenapa nggak bikin bisnis sendiri? Pernyataan yang sangat sering ditemukan, mungkin bahkan perusahaan-perusahaan yang besar mungkin ada pernyataan kita nggak tahu bahwa tipe bisnis ada bahwa bisnis yang menjual jasa, ada bisnis yang menjual barang. Kadang lupa gitu. Kategori yang itu aja mereka tidak terlalu familiar. Karena khusus bisnis. Katakan bahwa memang bisa bisnis dengan baik, bisa dan membangun nggak bisnis gitu. Bisnis kan tipenya. Nah, tadi pagi saya juga nulis itu. Bisnis ada 2 tipenya. Ya.
produk itu kan itu biasa. Maka dengan berbagai kategori. Nah, kategori banyak. Ada kita consulting, ada yang pertanian, ada yang perkebunan, ada yang retail, ada yang ini kan kategori gitu. Suara saya putus-putus ya? Iya, beberapa kali putus. Suara kali. Yang 4G di sini. Lanjut ya. Iya, Pak. Oke, jadi yang mengetahui ya, yang pertama ini juga bisnis, ya kita bisnis jasa, ada jual jasa di sini. Dan kita juga membangun bisnis, ya sehingga ya apa yang kita sampaikan itu juga kita lakukan 100% yang kita sampaikan kepada klien itu juga kita konsultan yang praktis ya, kita konsultan yang bukan akademis, bukan akademis yang praktis. Nah, para praktisi kita juga melakukan apa yang kita sampaikan. Walk the talk ya, walk the talk. Seperti itu. Itu yang pertama sih yang saya informasikan. Kemudian yang kedua, kayak tentang peran. Ini juga banyak dari teman-teman kita pengusaha Muslim UMKM itu tidak memahami perbedaan kemudian konsultan, kemudian mentor, kemudian motivator, ya, atau trainer. Itu nggak bisa kita gitu. Semua dipukul rata fix gitu. Ya semua dipanggil coach, konsultan motivator dipanggil coach, trainer dipanggil coach. Dipanggil coach ya. Misleading nggak ya? Ikut. Saya adalah konsultan. Saya ahli di bidang keuangan. Saya bisa strategik kan adalah di Soda Consulting karena saya teman ya sebagai CEO itu juga strategi kembang kita. Kemudian kalau saya dipanggil ikut ya kurang tepat juga karena saya bukan tidak sertifikat, tapi juga konsultan. Ini juga sampaikan. Ya, yang lihat video ini nanti ya. Beda antara coach, konsultan, motivator, kerja coach, trainer, motivator, mentor ya. Mentor itu beda. Jangan dikurang coach cuma peranin adalah coach nggak bisa, bukan. Ya, coach coach itu berarti metode yang dilakukan adalah coaching. Mentor yang berarti mentoring gitu kan. Konsultan berarti consulting gitu. Trainer berarti training gitu kan. Nah, kemudian apa tadi satunya motivator ya, berarti motivating. Nah, dan itu beda-beda ya. Kalau konsultan, nah, pertama saya jelaskan konsultan dulu apa yang lain dulu? Yang lain dulu aja. Konsultannya terakhir. Nah, yang baik itu kita menganggap apalagi yang sudah pernah kecewa nih dengan jasa-jasa yang dianggap mungkin konsultan ternyata coach dan seterusnya ya, dengan jasa-jasa tersebut dikatakan adalah semua hal yang seperti kayak kita ini mirip itu adalah motivator. Itu yang pertama. Kita mengatakan ini motivasi doang, ini ngomong doang bisanya gitu kan ya. Betul, motivator itu adalah yang perannya hanya memberikan motivasi. Nggak ada
nggak bisa menemukan masalah. Yang menemuin masalah nggak bisa, mau menyelesaikan masalah juga nggak bisa. Isinya kata-kata manis, retorika aja. Yang membuat yang bisa memang ada apa? Yang tidak ada. Kan jadi perlu dimotivasi juga kan. Nah, sebagaimana ada motivator. Nanti saya lupa. Nah, yang inisial apa ya, siapa itu namanya? Nah, itulah yang motivator, memberikan kata-kata yang bisa. Nah, itu motivator lain lagi. Dia tidak punya skill keuangan, nggak punya. Ya, belum tentu punya, ya kan? Kemudian skill operasional mungkin STM belum tentu punya. Dan juga belum tentu mereka adalah pelajari tata kelola perusahaan, di mana mengelola perusahaan dengan efektif dan efisien sehingga bisa mencapai tujuan perusahaan. Dan inilah itu motivator itu. Nah, itu yang sering nah kita sering bicara, konsultan kita sering bicara, bagi-bagi ilmu gitu kan ya, gratis di webinar, di live kita gitu kan, ada para konsultan kita juga. Ya. Nah, sangkanya motivator ya bukan. Banyak yang menganggap seperti itu, terutama teman-teman mikro atau yang literasinya rendah. Ya, karena Indonesia ini literasi sangat rendah, nggak suka baca, nggak suka baca. Ya, yang pertama motivator, kita juga motivator. Tapi saat kita berbicara bisa jadi ada kata-kata motivasi dari kita. Ya seperti tadi yang sampaikan Mas Osman. Ayolah kita bertumbuh menjadi pengusaha muslim. Ya untuk berkenan menguat. Ya jangan sampai punya bisnis nggak memberikan manfaat berkenan umat. Ya jangan sampai kita punya bisnis terganggu dalam ibadah, itu sebagai motivasi. Ya, nah keseharian ya itulah yang dilakukan. Kemudian yang lain lagi misalkan mentor. Kalau mentor adalah biasanya bukan memberikan solusinya berdasarkan pengalamannya, nah, bukan berdasarkan ya fit problem nantinya mas ini ada apa namanya biasanya cocoknya dengan sebidang saja. Ya, jika tidak sebidang ini cocok. Biasanya juga cocok pada saat dia mengalami hal sama. Jadi gini, ada yang dia bisnisnya yang besar karena modalnya lebih besar. Ini nggak cocok kalau dia pengusaha dari nol misalkan. Karena ini pengalaman saya dari nol langsung saya modalnya cocok. Apalagi warisan dari perusahaannya. Tapi dia nggak ngerasain ya. Jadi solusinya nggak tepat. Ini aja. Contoh saya punya kasus. Ada teman kita pengusaha muslim banyak pada beliau bertanya startup dia menjalankan bisnis sudah jalan tapi masih baru menyatu antara dengan naked. Nah, bagus apa? Karena konsep baru ya, baru apa mau strategi baru gitu ya. Tapi dia tanya temennya yang bukan konsep. Nah, meskipun saya ceritakan peluang dari pengalaman Frank fokus dari sisi misalkan tadi ya, kita tahu bahwa jika mau ke bukan ya, itu kita bisa membuat kategori baru ya, kategori bisnis yang baru gitu ya. Nah sebenarnya itu tepat, tapi karena temennya ngomong yang usaha bukan konsultan, dia bilang wah nggak bisa, orang itu harus fokus satu bidang aja. Ya gitu misalkan contoh. Dia mengalaminya mungkin kalau dengan pernah membuat banyak bisnis tidak berhasil gitu ya dengan pengalamannya itu. Nah itu kayak gitu contohnya. Sehingga mentor itu sangat cocok orang-orang yang sama bidang di situ, atau jika tidak pun sama bidangnya dia
namanya cocok. Nah, itu pernah alami. Jadi kalau yang pengusaha dari nol sampai sekarang bisa mungkin jadi pengusaha besar 1 triliun misalkan per tahun itu bisa jadi mentor skala. Bisa kan dulu saya dari saya lah ya saya ini lalu kita dari dia mental kakak ya. Jadi ini mentor ya mentor. Kita saya lagi kerja, oh iya, ya gini 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 gitu. Terus saya sampaikan gini aja, ya karena saya pengalaman ya. Ya sebenarnya perlu disiapkan tuh mentalnya. Kita dulu. Contoh pengalaman bahwa kalau mulai dari nol itu pasti akan mengalami pendapatan yang naik turun yang drastis tidak sama dengan pada saat dia bekerja. Kan gitu ya. Jadi yang mentor berarti dari pengalaman saya berikan solusi kepada dia apa sih yang harus dilakukan ya pada saat dia ingin menjadi pengusaha atau sisi dari pekerja gitu ya. Jadi karyawan gitu. Ya dengan mentalnya disiapin bukan konsepnya dulu kamu siapa pendapatan naik turunnya bisnis itu apalagi dari nah, itu yang dia mentor ya. Biasanya problem solvingnya tidak menggunakan framework dia menyelesaikan problem menyampaikan solusinya itu berdasarkan pengalaman. Nah, dan kadang juga nggak bisa dianalisa karena tidak punya untuk menganalisa. Oke, kemudian selanjutnya adalah tadi apa? Mentor apa? coach ya. Coach ya. Nah, kalau coach ini ada sertifikasinya. Biasanya memang kalau yang bagus itu yang bilang oh, ini tes dulu ada sertifikasi. Kalau Pak Susian open reader nah ada people program ya Pak Susian ini ada juga nih. Itu coach memang. Coach itu harus ada sertifikasinya. Ya kalau di bidang bisnis ya coach bisnis dia. Nah kalau nggak ada sertifikasi bilang coach karena dari sedikit sudah dipanggil coach belum tentu. Nggak bisa dia konsultan. Makanya ada bedanya. Nah konsultan juga harus dibuktikan ini konsultan bukan konsultan beneran apa bukan kan gitu. Nah yang pertama kalau coach harus ada sertifikasi. Dia memang punya framework juga. Itu ada framework, ada grow, ada apa itu yang memang sertifikasi kompetensinya dibuktikan dengan sertifikat gitu. Coach ini juga problem solving, tetapi problem solvingnya dengan cara menggunakan kemampuan yang di coachingnya. Nah contoh coachnya Ronaldo, ya Ronaldo sudah ahli, dia melatihnya, jadi solusinya supaya dia menjadi pemain handal dari kemampuannya sih Ronaldo sendiri kan gitu ya karena sudah ahli. Nah ini makanya cocoknya untuk orang-orang eksekutif ya. Top manajemen ini cocok banget kalau di coaching. Nah, karena dia sudah punya keahlian ya. Nah dan coach juga ada frameworknya, ada kode etiknya, ada cara-caranya, ya maka harus dibuktikan dengan. Nah sehingga nggak bisa kayak saya ini dipanggil coach. Nggak bisa, saya bukan coach. Tapi saya konsultan. Kalau saya konsultan. Nah itu sih mas bedanya. Jadi banyak teman-teman ya kalau nggak ahli saran kita ke konsultan. Karena kalau di coaching kalau nggak ahli tambah pusing ya. Karena mikir. Memberikan solusi dengan menjawab pertanyaan itu nggak boleh. Itu kode etiknya karena kalau nggak ahli loh, nggak semuanya ahli. Nah pada saat bahas manajemen keuangan dari solusi ke coach bisa kalau dia punya keahliannya insya Allah bagus. Ya gitu. Memang lebih cocok pengalaman kita. Kalau saya salah Pak tulis boleh di komentar ya. Itu adalah cocok banget untuk para top manajemen. Nah, Ronaldo itu harus punya coach kalau enggak ya apa enggak akan optimal kah punya gitu ya. Penting juga. Kita lanjut ke trainer ya. Trainer dulu trainer ya.
Saya konsultan. Oke, Ya. kalau trainer dia juga apa namanya meskipun tidak certified, tidak harus certified kalau trainer ini. Nah, meskipun trainer itu ada ya, terutama kalau certified itu misalkan hal-hal yang memang dia tidak ahli, hanya mentraining modul ya. Nah, hanya mentraining modul. Tapi kalau dia sudah ahli, itu bisa juga menjadi trainer ahli di bidangnya. Nah, seperti saya keuangan, saya bisa menjadi trainer karena saya bisa mentraining transfer knowledge. Yang tujuannya training itu kan mentransfer knowledge, yang melatih Ya. transfer knowledge, yang itu untuk mentransfer knowledge sehingga yang di pesertanya ini mendapatkan output yang kita harap. Nah, misalkan outputnya gimana? Mau output hanya tahu, itu hanya awareness ya. Training berbiar awareness. Itu outputnya hanya tahu dan mengerti mungkin lah sampai mengerti. Tapi kalau paham ada lagi caranya. Terus kalau sampai pengen berarti bukan training tapi workshop. Nah, apa namanya? Namanya TNE, training need analysis. Jagonya Mas Yus. Nah, juga ada sertifikat analisa yang paling penting dia bisa mendeliver, yang memberikan output yang diharapkan pesertanya. Sehingga kalau outputnya ingin sampai ya, memang si trainer ini deliver knowledge-nya dengan baik, dengan terstruktur, dengan materi. Kalau training harus di kelas ya, dengan materi ya kemudian bisa sampai menentukan. Jadi cek nanti ada keahlian khusus ya, meskipun keahlian ini bisa dia dapatkan dari pengalaman yang positif. Efeknya bisa dikebut, yaitu bakal mendukung dalam apa namanya materinya. Ya dia memang bisa bukan seorang konsultan bisa jadi ya, karena tidak mampu analisa menemukan problem finding ya, akar masalah. Bisa jadi tidak seorang konsultan, bisa jadi seorang trainer ya, kayak saya biasa mentraining ya, 10.000 lebih lah kita mentrainingnya, meskipun saya tidak sertifikat begitu ya. Tapi dengan keahlian apa yang saya punya transfer knowledge-nya bisa ngerti, paham sampai bisa menolak. Apa namanya bisa juga melakukan motivasi ya, bisa dan seterusnya. Tapi perannya tadi konsultan itu perannya adalah problem finding dan problem solving. Nah, sehingga pada saat pengguna konsultan klien ini tidak ahli pun dia juga akan mendapatkan solusi. Ya karena solusinya dari konsultannya. Kemudian bagaimana kita bisa tahu ini konsultan beneran apa enggak? Yang pertama juga bisa jadi ada sertifikasinya. Maksudnya sertifikasi keahlian. Atau tanpa karena dia punya experience. Ya, karena konsultan pun tidak harus ada sertifikasi. Tapi yang paling penting, ya konsultan itu sebenarnya cirinya harus punya framework. Itu penting. Kalau solusi yang disampaikan tidak ada framework, ya berarti bukan konsultan. Nggak bisa dong saya konsultan. Karena dia pengalaman profesional, beliaunya profesional, kemudian tiba-tiba jadi konsultan. Ya harus bikin framework. Dengan keahliannya itu harus bikin framework sendiri. Ya, ini framework cara mengatasi masalah. Sehingga masalahnya diselesaikan dengan menemukan akar masalahnya, kemudian berikan solusi problem solvingnya dengan framework. Ya, terstruktur, ada frameworknya, ada kerangka kerjanya. Ya, kalau Ziko banyak frameworknya, ada Ziko transform formula, ya Ziko fast business, ya, itu alat-alatnya, dan biasanya konsultan juga menggunakan alat. Kayak tukang lah ya, jangan aku tukang kalau nggak bisa, ya misalkan tukang ahli cat ya, jangan ngaku ahli cat kalau nggak bisa nyampur cat gitu kan, atau nggak bisa menggunakan kuas dengan baik tekniknya, menggunakan alatnya lah itu apa namanya kita bisa cek juga ya,
Jadi juga banyak sih yang konsultan itu ternyata dianya bukan konsultan. Ya, setengah mentoring gitu ya, setengah menceritakan pengalaman profesionalnya gitu, tapi tidak menggunakan framework. Nah, jadi konsultan cirinya adalah ada framework. Kalau Zico punya framework sendiri. Nah, bahkan punya Zico thinking ya. Zico thinking ini ada dua, ada Zico konsep, ada Zico tools. Nah, Zico tools berarti alat-alat yang kita gunakan manajemen bisnis, tools manajemen and business, ya, dan tukang pelafon. Ya, tukang pelafon ya ini juga nggak semuanya ahli dalam memasang pelafon. Ya. Maka dicek dulu keahliannya gitu. Sehingga kita ada Zico thinking, di situ ada Zico konsep, seperti Zico transfer formula ini konsep. Ya, terus Zico level of leadership ini juga konsep. Ya juga ada Zico tools kayak Zico fact, financial analysis, apa namanya, tools, kemudian ada kalau Pak Des punya tools itu competitive market landscape. Ya, kemudian kalau Pak Sulis di People itu ada kompetensi matrix, Zico kompetensi matrix, dan seterusnya banyak terus kita ya. Nah itu salah satu ciri customer ngecek. Nah, kalau beliau konsultan sampaikan punya frameworknya apa, punya toolsnya apa, baik itu tools original, ya trademark beliau sendiri atau menggunakan tools-tools yang memang sudah ada, ya, seperti bisnis model canvas, ya strategik itu kemudian OKR. Nah kalau tools untuk penilaian kerja. Nah, itu sih bedanya Mas, jadi bedanya motivator, trainer, coach, mentor, konsultan ya. Bedanya di situ sih. Nah, tidak semuanya problem solving. Siap. Lanjut. Untuk model solusi konsultasi sendiri Pak di Zico Ya. di Zero Consulting ini, Zico Consulting itu seperti apa Pak? Oke. Jadi yang pertama Zico Consulting ini berarti adalah sesi konsultasi. Konsultasi apa? Ya kalau ngomongin konsultan berarti punya masalah kan gitu ya. Ada masalah yang harus dikonsultasikan. Yang ingin konsultasi berarti tujuannya apa? Masalah itu ingin dicarikan solusinya kan gitu ya. Ya, sama kalau analoginya kalau Indonesia insya Allah para pengusahanya itu lebih familiar dengan dokter, betul ya? Nah, sama kalau kita punya sakit, kemudian kita ke dokter, itu sama kalau kita merasa bisnis kita punya masalah, kemudian kita ke konsultan, itu sama. Kalau ke dokter kita pengen sembuh, ya kan, dengan keahlian beliau. Ya, sama konsultan punya keahlian yang bisa memberikan solusi sehingga bisa menyelesaikan masalah. Sampai memitigasi risiko. Nah, cirinya tadi menyelesaikan masalahnya dengan terstruktur. Ya, ada mappingnya, ada di manajemen itu ada di komposisi itu kita mapping dulu permasalahan. Ya, kita akan carikan yang kalau secara transfer formula kita carikan yang apakah ini perlu tools yang sudah ada yang relevan atau perlu bikin tools yang baru. Ya, itu bisa. Kalau memang perlu ada modifikasi tools kita bikinkan. Nah, toolsnya, alatnya untuk bisa membantu dalam menyelesaikan masalah. Siap. Itu Berarti contoh. si Jadi pengusaha ini menceritakan masalahnya gitu ya. kita bertanya, beliau ceritakan masalahnya, kita gali lebih dalam, kita cari root cause-nya, permasalahannya, akar masalahnya, kemudian kita brainstorming, itu sesinya seperti brainstorming metodenya. Nah, kemudian kita akan sampaikan solusinya dengan struktur. Bisa dikeluarkan, bisa juga tidak. Bisa terusnya memang sudah ada yang Zico sudah pernah pakai atau kita bikin baru. Sesuai dengan kondisi perusahaannya. Sesuai dengan kondisi perusahaannya. Nah, disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Ini per sesi Pak ya? Per sesi. Kalau Zico Consulting sendiri, satu sesi biasanya berapa lamanya? 2 jam. 2 jam ya? Nah, Satu sesi 2 jam. 2 jam. Nah, terus kemudian ada kemudian yang ini ya, ada. bisa reguler. Oh ya. Nah, betul.
Ada yang non reguler berarti dia hanya ambil satu topik satu sesi. Ada yang reguler. Misalkan saya ingin memperbaiki manajemen cash flow, ya itu nggak mungkin satu sesi. Apalagi perusahaan omset misal tahun. Nah itu nggak mungkin satu sesi. Jadi Nah, kita tanya sudah punya laporan arus kas? Nggak punya. Waduh, ini dari bikinnya dulu. Dibikin laporan arus kas. Kita bikin kerangka topiknya kita dapat milik karena berarti berkesinambungan dari gitu, Pak. Ya? Diberikan oh, diberikan tugas solusi tahap demi tahap gitu, Pak. ya betul betul ya contoh kasusnya begitu ya Siap. contoh kasus ya dia pengen semuanya sehat nih kok saya ada omset kok uangnya nggak ada ya itu kan kayak bung saya ada uangnya saya nggak tahu kemana ya dari sini tapi terus perusahaannya kontak bisa dulu tuh saya perusahaannya kemudian kita lihat terus keuangannya apa yang dia punya sekarang terus apa itu ya itu salah satu. Nah, ternyata size perusahaannya misalnya 10 miliar ya berarti cukup besar berarti cash in cash out lumayan ya kan nggak bisa kalau satu sesi kita tanya terus keuangan kalau kayak manajemen cash flow berarti berkaitan dengan laporan harus kas punya nggak punya kita bisa selesai. Kemudian dari apa yang sudah dilakukan nah, kita baru kita gali ayo. Insya Allah kalau dengan ada laporan Excel yang kan sedikit karena dia nggak terus maka sesinya 4 sampai 6. Nah kalau reguler itu setiap sesi itu ada evaluasi dari sesi sebelumnya karena prestasi maka pada saat kita ambil sesinya itu kita bikin itu misalkan dari kasku saya bayangkan tadi laporan harus dulu maka kita yang pertama mindsetnya dulu nah, berarti setengah training lah ya kan baru sesi kedua kita penjarain kan seminggu kita coba dengan mempraktekkan membuat laporan dia belum punya dia nah, itu nanti kan nggak mungkin jam selesai makanya evaluasi itu nah, kalau isi sudah berarti evaluasi mindset kita tanya berarti kemarin apa kendalanya sudah baik siapa yang ada evaluasi sesi sebelum kalau yang non reguler tidak ada sekali. Baik. Kemudian nih Pak, ada macam-macamnya ya Ziko Consulting, ada employee assessment, ada juga yang namanya check up. Itu mungkin bisa sedikit dijelaskan seperti apa? Jika bisa check up ya itu model kalau jika bisa check up berarti tujuannya untuk mengetahui bisa check up isinya kan 4 ya ada Ziko check up ada bisnis check up ada financial check up yang untuk mengetahui kesehatan keuangannya kemudian ada assessment survei nah atau survei keterlibatan dan kepuasan karyawan nah ini jadi bisnis check up itu isinya 4 ini nah sehingga beliau tahu manajemen tahu kondisi saat ini bagaimana sih kondisi karyawannya keterlibatan dan kepuasannya karena ini akan mempengaruhi kinerjanya pantesan kok kinerja saya gini-gini aja wong karyawan nggak puas yang banyak nggak puas terus banyak yang nggak mau terlibat ya dalam pengelolaan dan pengoperasian ya seterusnya lah inisiatifnya rendah pantesan juga apa target uang keuangan yang nggak sehat
Ya. Rasio profitabilitasnya rendah, ya solvabilitasnya rendah, dan seterusnya ya nggak sehat lah intinya gitu kan. Bagaimana bisa mendukung pertumbuhan bisnis padahal bisnis about investment gitu ya. Bisnis investment nah itu. Sehingga dia tahu, sehingga nanti setelah tahu apa nextnya ya bagaimana solusinya. Pasti kita di situ pada saat presentasi bisnis check-up-nya kita akan sampaikan rekomendasi dan saran yang fundamental. Dan inkubasi bisnis. Ya, inkubasi bisnis ini fungsinya adalah mengetahui apakah umur perusahaan ini pertumbuhannya sudah sesuai dengan fasenya. Maksudnya sudah sesuai dengan umurnya, kembali. Jadi fasenya itu apakah sudah sesuai umurnya ini apakah sudah sesuai dengan fasenya. Nah, jadi setiap umur bisnis itu, setiap bisnis itu ada fasenya gitu. Dan fase ini kalau di inkubasi bisnis itu dikaitkan dengan umur usaha. Sama dengan analogi anak manusia lah ya. Kalau anak-anak ini harusnya 0 sampai 2 ini punya apa, sudah bisa jalan, misalkan kan gitu. Kok nggak bisa, berarti delay. Nah, itu sehingga dia tahu nanti apa gapnya, maka itu yang akan kita ikhtiarkan supaya ngejar gap tadi. Jangan. Kemudian kalau kedewasaan ya sama, dari umur itu ada kedewasaan ya. Sama kayak anak kecil ya, sama dengan kayak manusia maksudnya. Harusnya semakin berumur seharusnya punya pola pikir yang dewasa. Nah, sama kalau bisnis, semakin lama harusnya sudah semakin mandiri. Tapi kok masih nggak mandiri, bergantungnya pada sudah 10 tahun. Ya tadi yang Mas Alfian ceritakan, umuran masih diteleponin ya, nggak bisa ditinggal. Kalau umuran pengennya sepi. Wah, aneh ya. Ya, pikir pola pikirnya. Oh, haji, hari haji ya. Apalagi kalau reguler. Pengennya sepi, waduh, jangan sampai rame deh. Kalau rame, nanti saya datang. Wah, ini kan aneh juga. Nah, itu berarti tidak dewasa bisnisnya. Nah, sama dengan seorang anak yang tidak dewasa, orang tuanya ribet. Nggak mandiri. Ya, manja banget ya. Wah, sama kayak bisnis. Nah, itu kita ukur, kita di check up itu untuk bisa dinilai akhirnya. Nah, segala sesuatu yang terukur kita bisa nilai. Nah, sehingga tahu nilainya ini jelek atau baik. Nah, kalau jelek diapain, kalau baik diapain. Nah, semuanya harus ada solusi kan. Jadi ada rekomendasi misalnya. Itu bisa check up. Ziko bisa check up. Tuh. Ya, kita check up dengan laporan sekunder, kemudian kita kunjungan untuk persentase. Kemudian tadi Ziko employee assessment ya. Nah, kalau assessment itu ada assessment, ada pengukurannya. Nah, kita kalau di employee assessment itu ada personality, berarti mengetahui personality karakternya ini tim kita seperti apa. Nah, ada extrovert, introvert, sehingga kita bisa mengelola. Karena seorang pemimpin itu kan harus mengetahui harus mengetahui yang dipimpin gitu, termasuk personality-nya. Mengenali. Kemudian ya mengenali. Kemudian ada assessment mengenai kompetensi. Ya, ini berarti knowledge and skill. Ya, ini kompeten nggak? Ya, nggak. Kompeten nggak? Kemudian juga ada tes juga apa namanya? Layak nggak ya? Tes kelayakan. Ya, asesmennya kelayakan. Ini layak nggak jadi manajer? Ya, kompetensi secara kebidangan, kompetensi secara jabatan. Nah, ini juga di employee assessment ada. Termasuk kalau GI saja tanpa business check up itu termasuk dengan employee engagement survey itu juga ada. Jadi juga. Nah, kalau business check up tadi hanya IS saja, tidak ada cek kompetensi dan personality-nya. Ya, tapi kalau di Ziko employee assessment itu ada personality, ada kompetensi baik jabatan maupun kebidangannya. Kemudian ada juga employee engagement survey. Itu sih intinya untuk mengecek atau mengakses, mengukur ya, mengukur tim kita, sehingga nanti hasilnya apa, manfaatnya bisa untuk memutuskan ya the right man and the right place ya.
Jadi kalau yang orang-orang extrovert ya harusnya di sales ya kan, misalkan itu pun dicek kompetensinya juga. Kemudian kalau manajer ini kayaknya nggak mampu ya bisa juga di apa down job ya, atau bisa juga kita promosi. Nah, orang-orang calon leader ini cek dulu layak nggak? Wah ini lah di wilayah ini ya. Jadi kita tidak main feeling ya, sehingga insya Allah dengan data ini ikhtiar yang namanya kita makhluk gitu kan, kita lebih tepat dalam me- eh, meramu atau apa menyusun ya struktur organisasinya. Nah, gitu. Jadi fungsinya itu sih kalau risiko Ya, sebenarnya. sampai targetnya perusahaan 100 miliar, kompetensinya karyawannya masih 10 miliar. Nggak akan sampai. Nah, Bisa katanya klaim gitu. Bisa sama bisa tipis ya kayak gitu ya. Bisa Pak, bisa tipis ya, karena kemampuannya ada, dia merasa kemampuan saya nggak punya, bisa digabung orang kira-kira bisa tipes dari orang gitu kan. Itu juga tuh timnya klaim kita tim. ya, Itu mas. mungkin ini sambil ini kita persilakan dari Sobat Ziko yang sudah hadir di live untuk bertanya langsung aja terkait model solusi yang sudah dijelaskan consulting, atau mungkin ada yang sudah diketahui ya, di antara model solusi lain yang mungkin masih ada pertanyaan ya, yang tidak jelas di antara Sobat Ziko. Baik, bisa sambil dilanjutkan Pak. Betul. Eh, Berarti untuk outputnya sendiri Pak ya, dari consulting ini, mungkin ada yang tanya ya, loh, berarti kalau kita konsultasi, consulting, dapat apa? Dapat apa gitu misalkan pertanyaannya. Ya, Seperti apa? Outputnya apa gitu. pertama ya dapat jawaban dari masalah yang jawaban itu kan di itu ada framework sehingga kita implementasi kalau kita struktur kan step-stepnya kita struktur, ada alat, ada Step-stepnya. kita berikan alat. Kita Oh iya, tuh. kita tanya ada cara penjualannya nggak ada, cek oh nggak efektif ini kita perbaiki gitu ya. Yang rencana penjualan yang efektif itu apa sih? Nah, kemudian kita ajari juga cara mengimplementasinya. Nah, nggak, jangan sampai cuma bikin bisa rencana efektif karena sudah ada tools yang diberikan oleh Jiko, ya sales plan yang bagus, ya template dan cara ngisinya. Kemudian nggak bisa mau apa nama delegasinya kepada tim sales. Nah, gitu kan harus disampaikan. Ini loh caranya menyampaikannya, gitu kan, caranya kontrolnya, ya ada seterusnya supaya nanti bisa apa namanya diterapkan, memang mendapat solusi betul dari apa yang masalah yang dikonsultasikan. Jadi nggak cuma sekedar advice atau solusi bentuk apa namanya kata-kata doang, ya enggak, ya, sampai cara implementasinya secara detail hingga dia jelas betul. Oh, kita best practice ya. Ya, karena memang masalah itu kita kasih tahu jalannya, cara menyelesaikannya dengan aksi, tidak cuma strategi. Dan juga kebalikannya, tidak cuma aksi tapi ada strategi. Nah, dua-duanya kita pakai. Strateginya bagaimana, aksinya apa? Nah, misalkan analisa utang, strateginya dari analisa utangnya, dari analisa cash flow-nya, dari analisa proses bisnisnya, ya, dari analisa resource-nya, baru kita bikin strateginya. Nah, baru bikin, ya, baru aksinya. Nah, aksinya ini kadang kita pakai tools, kita tambahkan alat-alatnya supaya dalam beraksi dia bahasanya kalau perang lah ya. Kemudian aksinya apa, kita kasih senjatanya terbang supaya nanti nembaknya itu ada pelurunya karena ada strateginya. Nah, strateginya sampai sudah peluru yang nggak punya, nggak tahu caranya, ada senjata nggak tahu cara pakai. Nah, kita ini semua komprehensif dari mulai peluru kita kasih yang tajam, insya Allah bismillah, karena kita punya tools dan pengalaman. Kemudian
senjatanya kita yang versi terbuka, yang gitu baik juga. Nah, itu yang kita kasih cara nembaknya juga teknik yang benar. Ya, dan efektif kenapa? Do the right thing, ya, do the right thing. Benar. Kalau efisien berarti melakukan dengan cara benar ya. Do the thing right. Efektif itu melakukan yang benar dengan cara yang benar. Nah, itu fungsinya. Do the right thing, do the right thing, ya, melakukan yang benar dengan cara yang benar. Efektif dan efisien. Ya. Itu sih. Nggak penting itu. Nah, sama Pak ya, berarti seperti check up dan employee assessment tadi juga sama. Outputnya Ya, sama sesuai dengan ya beda ya. Tahu, bisa tahu dari sampai sini tahu, kemudian kelihatan keuangannya tahu, dan keterlibatan misalnya tahu. Ada yang lain ya. Kemudian ada rekomendasi dan sarannya, strategi dan aksi dari kondisi yang satu. Assessment tadi ya ada 4 timnya sering bagi 2 dan tahu ya kesehatan maupun kompetensi bidangnya yang tahu keterlibatannya. Kemudian nggak sama outputnya 4 ya. Dan juga ada tambahan output strategi dan aksi untuk apa tujuannya apa tadi drive man di right place, ya udah kita kasih tahu loh ini cocoknya di sini, kalau personality ini nanti kita diskusi enggak gitu itu sih. ya. Iya, ini karena sudah ini Pak Afan sudah jam segini dan kita masih membahas consulting. Ya. Sedangkan model solusinya Ziko ini ada banyak tadi ya, ada training, ada transform. Mungkin kesempatan kali ini kita khususkan ke consulting gitu Pak ya. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya Tadi gitu ya, ya. Kenapa? itu ya ada ada 3 consulting, Oh Ziko ya, bisnis setup sama Ziko backup. 3. Nah iya, kita fokuskan ke 3 ini. Dari Sobat Ziko yang hadir juga bisa silakan ya, dari yang sudah dipaparkan, apabila ada pertanyaan silakan langsung tuliskan di kolom komentar. Ya Pak, betul. Dilanjutkan tadi berarti outputnya untuk yang asesmen tadi Pak. Kalau untuk yang check up berarti hasil kondisi perusahaan saat ini ya. Check up Dari semua pilar. kenapa? Dari semua pilar bisnis check up itu fase bisnis itu kita 6 parameter. Kemudian kalau apa namanya bisnis maturity level kedewasaan bisnis itu 6 parameter 9 parameter. Jadi dari semua pilar dan lebih dari itu ya, kalau kedewasaan kita ada syariat ya, parameter syariat ya, ukuran dari syariat, kemudian dari information teknologi, kemudian dari strategik, dari proses bisnis, dari customer, dari leadership, dari visi, risiko ya, manajemen risikonya kita lihat kedewasaannya gitu kan. Nah, 9 kalau kalau parameternya bisnis level bisnis maturity level ya, tingkat kelulusan bisnis. Kalau fase bisnis ada 6 parameternya, dari legal dan strategik atau strategik lah ya, dari strategik, dari penjualan, pemasaran, operasional, SDM, keuangan. Dan nah, itu kita cetak. Hasilnya di mana sih? Tidak sesuai nggak dengan umurnya? Gitu. Terus nanti kita bisa sampaikan kelemahannya yang mana, pilar yang lemah, sehingga apa harus perbaikannya apa kan gitu, supaya bisa bertransform sesuai fasenya. Itu sih salah. Siap, insyaallah. Pak Dul, Mas Ziko yang nomor 3 pertanyaan.
Ini mungkin sedikit sejarahnya Pak ya. Kan Zero Consulting ini sebenarnya dikhususkan untuk pendampingan pengusaha muslim, didampingi. Tapi ada juga ini kita sampaikan yang pertama justru kita sampaikan adalah model solusi konsultasi. Nah mungkin ada sejarahnya mungkin Pak. Seperti apa? Gitu, Pak. Ada klien permintaan konsultasi saja atau sebenarnya. Jadi nggak benar sih. Jadi itu ya metodenya aja berbeda gitu kan. Kita dampingi kan gitu. Apa namanya? Eh, dampingi sebenarnya metodenya berbeda. Kalau pendampingan itu kan ada yang tadi, ada yang consulting, ada yang basic setup, ada yang employee assessment gitu ya. Ada eh, juga yang transformasi itu pun transformasi ada beberapa ya. Ada mentoring, ada roadmap, ada inkubasi, ada fundamental, ada advance gitu kan. Kemudian ada saya sebut apa? Co-training ya. Itu kan sebenarnya pendampingan. Cuma dirinya yang kita menggunakan 4 ya. Ada coaching, ada mentoring, ada training, ada consulting. Gitu. Sehingga ini disesuaikan dosis ya model solution fit-nya itu dosisnya itu berdasarkan skala usaha. Gitu. Jadi apa tergantung skala usahanya ya kan nggak mungkin penyakit berat ya gini-gini apa dosis itu kan kalau dokter itu dilihat dari berat badannya kalau ngasih antibiotik itu kan lihat umurnya ya berat badannya kemudian linya apa gitu ya sama kalau di Jeda Consulting ini di Siko ini kita memberikan solusinya berdasarkan dosisnya yang itu dosis ini dari skala usaha itu yang pertama ya. Variabelnya adalah skala usaha itu yang pertama. Kita lihat skala usahanya. Kalau skala usahanya masih kecil, ya 3 miliar sampai 10 miliar, ya mungkin risiko transform roadmap ini belum dibutuhkan. Terlalu kompleks, nanti nggak akan bisa diimplementasi. Karena lanjutannya roadmap ini kan inkubasi nih, nggak mungkin dia ke inkubasi. Karena environmentnya perusahaan ini belum siap, gitu ya. Jadi percuma kita bikin roadmap. Terus apa? Ya berarti yang di bawah itu mentoring dulu misalkan, consulting dulu misalkan. Terus satu itu skala usaha. Yang kedua yang menjadi pertimbangan dosis itu kenapa tinggal dipilihkan bisnis check up dulu ya. Itu juga dari kesiapan personalnya, baik pengusahanya maupun timnya. Kesiapan ini gimana? Karena belum tentu skala usahanya menengah dia sudah berpengalaman menggunakan konsultan. Bersentuhan langsung dengan konsultan. Nah ini berarti kan kesiapan. Jangan sampai apa namanya juga termasuk jangan sampai dia belum siap kita sudah masih dosis yang tinggi. Wah, gitu ya. Jadi ini juga di kesiapan. Kita ada apa asesmen personalnya ya, klien personanya. Gitu. Enggak ada yang minta, oh saya transform aja, saya cepat pengen berubah. Ya tidak dulu skalanya cukup lihat environmentnya, kesiapannya kan gitu kan. Karena kalau mau transform itu harus punya 3 manajer inkubasi itu ya, yang idealnya gitu ya. Jadi nggak semua kita bisa terima. Nah, kita jadi minta dosisnya tinggi supaya cepat sembuh ya. Bisa, dokternya nggak mau. Malah iya malah parah nih. Iya, makanya tadi kalau disesuaikan dosisnya, gitu. Disesuaikan dengan keadaan perusahaannya sehingga nanti transaksinya sekarang ya transformasi dalamnya ada scale up nyaman dan semua yang Ya, tapi consulting pun dianjurkan yang tadi Pak ya reguler ya supaya bisa didampingi setiap perkembangannya tadi tahap demi tahap.
Baik, Masya Allah, karena sudah jam 9 Pak ya. Mungkin kita akan melanjutkan ya penjelasan tentang model solusi selanjutnya dari Ziko Training, Ziko Transform nih yang paling seru nanti, Masya Allah. Bagaimana Ya, peran Zero Consulting yang mentransformasi perusahaan dari para pengusaha muslim. Dari nanti ada transform roadmap, inkubasi, ya, fundamental sampai advance. Mungkin pertemuan kali ini kita cukupkan Pak ya. Jazakumullah khair atas materinya, penyampaiannya. Semoga bermanfaat bagi pengusaha muslim. Tidak bingung lagi nih mana model solusi yang cocok ya, dengan problem yang dialami di perusahaan dan semoga bisa membantu. Insyaallah. Dan juga untuk para risiko yang membutuhkan model solusi tadi saya sampaikan bisa langsung menghubungi Zero Consulting. Baik, jazakumullah khair, Pak Edo, semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan juga jadi amal pahala jariah untuk kita semuanya. Kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usaha muslim kuat untuk perekonomian umat. Ziyadah Consulting.